Bab 2031. Apa-apaan? Sekelompok idiot. Kami di sini untuk menyelamatkan mereka. Namun, mereka tidak hanya tidak menghargai usaha kami, tetapi mereka juga mencurigai kami. Zeke, para idiot ini tidak pantas hidup di dunia ini. Mari kita tidak peduli tentang mereka lagi. Zeke hanya melambaikan tangannya. Itu normal bagi mereka untuk bertindak seperti itu. Lagi pula, aku punya rencana sendiri. Kamu tidak perlu terlibat lagi. Baiklah kalau begitu. Soul Wolf menghela nafas. Lagi pula, aku tidak ingin membuang waktu untuk marah pada mereka. Pada saat yang sama, Erwin pergi ke sisi Zeke dan berkata, kamu baru saja menyebutkan sesuatu tentang pemimpin klan Murako Hitam. Apakah kamu mengatakan bahwa mereka ditaklukkan oleh iblis yang datang ke sini beberapa waktu lalu? Zeka mengangguk. Itu sangat mungkin. Erwin menyimpulkan, jadi, motifmu datang ke sini sebenarnya karena iblis klan Murako Hitam. Zeka mengangguk. Erwin melanjutkan, kalau begitu. Apakah Anda keberatan jika saya menanyakan tentang latar belakang Anda? Zeke menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai Marsekal Agung, itu bisa menakuti orang-orang klan Murako Putih dan bahkan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Saat itu, alam bawah sadar Zeke menerima panggilan darurat dari progenitor. Jantungnya berdetak kencang. Omong kosong. Mungkinkah sesuatu terjadi pada progenitor? Dia buru-buru berkata, pergi dan istirahatlah di kamarmu dulu. Ada beberapa hal yang harus aku tangani. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertanya. LTE. Tidak lama kemudian, dia tiba di Melted Paradise. Dia melihat progenitor gelisah-gelisah sambil membuat suara melengking lembut. Sekeras apapun Andres berusaha menenangkannya, itu tidak mengubah apapun. Ketika Andres menyadari kehadiran Zeke, dia segera berlutut. Salam, Penatua. Apa yang terjadi? Tanya Zeke. Aku tidak yakin. Progenitor telah stabil secara emosional sejak dia pulih. Namun, ketika bangun dari tidurnya lebih awal, dia mulai gelisah. Seolah-olah dia merasakan bahaya. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana aku mencoba untuk menenangkannya, jawab Andres. Zeke memberikan jawaban singkat dan mendekati progenitor, mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Baru pada saat itulah progenitor secara bertahap menjadi tenang. Melihat peningkatan tersebut, Zeke langsung berkomunikasi dengannya menggunakan kesadarannya. Pada kedekatan seperti itu, komunikasi mereka jauh lebih jelas. Setelah berkomunikasi beberapa lama, Zeke mengerutkan alisnya. Andres, yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, meretas, Penatua, apa yang nenek moyang katakan padamu? Zeke menjawab, dikatakan baru saja bermimpi, dan mengingat siapa orangnya. Siapa yang melukainya? Penasaran, Andres bertanya lagi, boleh saya tahu siapa pelakunya? Itu seseorang dari klan Murako Putih, jawab Zeke. Apa? Darah Andres mendidih, dan dia mengepalkan tinjunya. Sialan. Aku tidak percaya ada pengkhianat di antara anggota klan kita. Tidak peduli siapa orangnya, aku akan menghukumnya dengan hukuman terburuk klan kita. Zeke berkata, nenek moyang tidak tahu siapa orang itu. Ia hanya merasakan kehadiran klan Murako Putih pada orang itu. Hah, hati Andres tenggelam. Maka ini tidak akan mudah. Ada begitu banyak orang di klan kita. Tidak mungkin mengungkap pengkhianat itu. Zeke berkata, jangan gegabah. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Ini menggelitik minat Andres. Dia memandang Zeke dengan alis terangkat dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana Anda berencana melakukan ini? Alasan pengkhianat untuk menyakiti. Progenitor kemungkinan besar dibeli oleh klan Murako Hitam. Saya menduga tujuannya adalah untuk membunuhnya. Jika itu masalahnya, kita akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri dengan memberitahu klan Murako Putih bahwa progenitor sudah mati. Kemudian, si pengkhianat akan segera menginformasikan hal ini kepada Black Murako Clan. Yang harus kita lakukan hanyalah mengawasi anggota klan untuk melihat siapa yang akan mengirim pesan ke klan lain, jelas Zeke. Andres memukul kepalanya, kagum dengan rencana Zeke. Itu rencana yang bagus. Ya, ayo lakukan itu. Zeke menjawab, oke. Kamu juga bisa mengungkapkan dirimu malam ini. Oke. Dengan itu, mereka mencapai kesepakatan satu sama lain. Akhirnya, malam tiba. Untuk desa kecil terpencil seperti ini, mereka jarang melakukan aktivitas di malam hari.
Oleh karena itu, setelah makan malam sederhana, semuanya bersiap untuk tidur. Namun, bahkan sebelum mereka bisa memasuki alam mimpi mereka, terdengar suara bel yang keras dan jelas. Terdengar di udara desa. Bab 2032. Suara itu milik lonceng alarm klan Murako Putih. Karena itu adalah waktu yang berbahaya, suara bel alarm membuat semua orang merasakan krisis yang kuat. Anggota klan segera bangun dari tempat tidur dan berkumpul di rumah pemimpin klan. Zeke adalah satu-satunya orang di desa yang mengetahui arti bel alarm ini. Itu untuk mengumumkan kembalinya pemimpin klan, Andres, dan kematian progenitor. Saat Zeke hendak menuju kamar, Erwin dan Yasmin datang mencarinya. Tunggu, Tuan Williams. Bolehkah saya bertanya kemana Anda akan pergi? Salah satu dari mereka bertanya. Bel alarm klan Murako Putih berbunyi. Saya ingin memeriksa situasinya, kata Zeke. Erwin berkata dengan cemas, Tuan Williams, saya pikir sebaiknya Anda tidak masuk ke sana. Lonceng ini mungkin dibunyikan oleh Tuan Jeremiah untuk membahas masalah klan Murako Hitam dengan anggota klan. Jika Anda masuk ke sana, dia mungkin akan mengincarmu. Meskipun demikian, Zeke berkata, tidak apa-apa. Tanpa memberi Erwin kesempatan untuk terus membujuknya, Zeke langsung menuju ke rumah pemimpin klan. Bagaimanapun, dia adalah Marshal Agung. Tidak ada yang bisa menyuruhnya melakukan apapun. Erwin dan Yasmin jengkel. Zeke sangat menyendiri. Dia tidak pernah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Tepat sekali. Tidak ada yang bisa berubah pikiran setelah dibuat. Erwin, kamu harus memenangkannya sesegera mungkin dan membuatnya jatuh cinta padamu. Aku ingin melihat apakah dia masih akan menunjukkan ekspresi pemarahnya itu. Apa yang kamu bicarakan, Yasmin? Aku tidak berbicara denganmu lagi. Dengan itu, kedua wanita itu mengikuti di belakang Zeke dan memasuki rumah pemimpin klan. Rumah itu penuh sesak dengan anggota klan Murako Putih. Semuanya penuh dengan spekulasi. Karena mereka tidak mengerti mengapa mereka berkumpul di tengah malam. Tak lama kemudian, Yeremia bergegas mendekat. Seseorang dari kerumunan bertanya, Pak Yeremia, mengapa Anda mengumpulkan semua orang? Ada apa? Yang mengejutkan mereka, Yeremia menggelengkan kepalanya. Aku tidak membunyikan bel alarm. Kerumunan tercengang, bingung dengan kata-katanya. Kalau begitu, siapa lagi kalau bukan kamu? Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng pemimpin klan adalah pemimpin klan, aku, dan perawan suci, Yeremia menjelaskan. Mungkinkah itu perawan suci? Seseorang bertanya. Mata semua orang tertuju pada Erwin, yang menggelengkan kepalanya. Bukan aku. Aku baru saja tiba. Kerumunan meluncurkan diskusi yang lebih panas. Itu bukan Tuan Yeremia atau perawan suci. Mungkinkah seseorang yang memainkannya? Harap diam, semuanya. Saat itu, suara serak terdengar dari kamar pemimpin klan. Segera setelah itu, seorang pria berjanggut putih berjalan keluar. Semua orang terkejut melihat pendatang baru. Itu adalah pemimpin klan, Andres. Tapi kenapa Pak Andres tiba-tiba terlihat begitu tua? Dia hanya menghilang selama beberapa hari. Apa yang sedang terjadi? Yeremia dengan cepat mendekati Andres dan bertanya dengan hati-hati, Pak Andres, apa yang terjadi padamu? Andres menghela nafas yang terdengar penuh duka. Ceritanya panjang. Apakah kalian tahu kemana saja aku dan apa yang telah kulakukan selama ini? Penduduk desa bertanya dengan hati-hati, Pak Andres, bukankah Anda mengatakan Anda pergi berburu jamu? Andres menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Aku sebenarnya telah berada di sisi progenitor selama ini. Nenek moyang. Penasaran, salah satu penduduk desa bertanya, saya mendengar nenek moyang menyukai lingkungan yang tenang, dan tidak suka ada yang mengganggunya. Jadi, mengapa Anda berada di sana? Karena progenitor terluka parah dan berada di ambang kematian. Saya telah menggunakan darah jiwa saya untuk mengobati lukanya. Alasan saya terlihat setua ini adalah karena saya kehilangan 2 tetes darah jiwa saya, jelas Andres. Apa? Pikiran penduduk desa meledak. Progenitor terluka parah. Dan itu di ambang kematian. Tapi progenitor adalah kekuatan hidup klan Murako Putih. Jika terluka, maka kekuatan hidup klan Murako Putih juga akan terluka. Warga desa langsung bertanya, Pak Andres, bagaimana kondisi nenek moyang sekarang? Apakah lukanya sudah sembuh? Andre menghela napas. Sayangnya, progenitor terluka parah.
Meskipun aku menggunakan 2 tetes darah jiwaku, aku masih tidak bisa menyelamatkannya. Maaf, tapi progenitor sudah. Bab 2033. Apa? Kata-kata Andres membuat semua orang tercengang, bergema di benak anggota klan Murako Putih. Nenek moyang sudah mati. Progenitor adalah kekuatan hidup semua cacing. Jika itu mati, cacing pengikat kehidupan mereka akan segera mati. Tanpa cacing pengikat kehidupan, rakyat mereka akan mati juga. Klan Murako Putih mungkin akan musnah. Segera, kerumunan menjadi liar dan celoteh suara pecah. Tuan Andres, siapakah orang yang mencelakakan progenitor? Orang itu mencoba memusnahkan klan kita. Kita tidak boleh membiarkan orang itu pergi dengan mudah. Kupikir itu Zeke. Kematian progenitor pasti ada hubungannya dengan pendatang baru, Zeke. Sejak kedatangannya, hal-hal aneh telah terjadi pada klan kita, dan semuanya berantakan. Aku yakin kematian progenitor adalah bagian dari perbuatannya. Tuan Andres, tolong beri perintah untuk menangkap Zeke. Kita harus membuatnya membayar dengan nyawanya. Seketika, semua orang mulai melontarkan tuduhan pada Zeke. Erwin dan Yasmin sangat gugup sehingga tanpa sadar mereka menempatkan Zeke di belakang mereka untuk melindunginya. Syukurlah, Andres melambaikan tangannya. Nenek moyang terluka setengah bulan yang lalu, sedangkan Zeke baru muncul di desa kami beberapa hari yang lalu. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengar itu, semua orang secara bertahap menjadi tenang. Yeremia berkata, Pak Andres, sekarang leluhur sudah mati, apa yang harus kita lakukan? Tanpa leluhur, klan kita akan musnah, kan? Suara isakan bisa terdengar dari kerumunan. Jangan khawatir, semuanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengolah progenitor lain. Dengan progenitor baru, semuanya akan kembali normal untuk klan kita, Andres meyakinkan. Yeremia menghela napas. Saya khawatir hal-hal tidak akan sama untuk klan kami, bahkan jika nenek moyang baru dibudidayakan. Kami secara resmi berselisih dengan klan Murako Hitam, dan mereka bersumpah untuk memusnahkan klan kami. Dan sekarang, kami bisa bahkan tidak menjaga diri kita sendiri. Saya menyadari situasinya. Jangan khawatir. Selama saya masih hidup, saya berjanji klan kami akan baik-baik saja. Saya pribadi akan menghubungi pemimpin klan Murako Hitam dan melakukan yang terbaik untuk menemukan kedamaian. Resolusi untuk ini. Ada satu hal lagi. Kematian progenitor sangat dirahasiakan. Berita ini tidak boleh dibocorkan ke publik, terutama klan Murako Hitam. Siapapun yang berani menyebarkan berita tentang itu akan dihukum sesuai aturan kami. Oke, kalian semua boleh kembali ke rumah masing-masing sekarang, kata Andres. Namun, masa enggan beranjak? Ayo pergi, kata Erwin kepada Zeke, yang menanggapi dengan anggukan dan mengikuti gadis-gadis itu keluar. Suasana hati Erwin dan Yasmin berada di titik terendah. Apa yang akan mereka hadapi bukan hanya akhir dari hidup mereka sendiri, tetapi juga akhir dari seluruh keberadaan klan Murako Putih. Yasmin bertanya, Erwin, Anda orang yang berpengetahuan luas. Apakah Anda punya ide tentang cara menyelamatkan progenitor? Sedihnya, Erwin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Bagaimana jika aku menawarkan ketiga darah jiwaku? Apakah itu akan membangkitkan progenitor? Erwin menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak yakin, tapi itu pasti berpengaruh. Yasmin, kenapa kamu menanyakan ini? Tolong jangan lakukan hal bodoh. Darah jiwa kita terlalu lemah. Tidak ada yang akan mengubah situasi bahkan jika kita memberikan progenitor semua darah jiwa kita. Saya bertaruh hanya darah jiwa Tuan Andres yang dapat membangunkan progenitor. Oh, jawab Yasmin tanpa sadar. Saat gadis-gadis itu kembali ke kamar mereka, Zeke diam-diam menyelinap ke rumah Andres. Andres menyapa ketika dia melihat Zeke, Halo, Penatua. Apakah semua pria diposisikan? Tanya Zeke. Andres segera menjawab, Yakinlah, Penatua. Saya telah mengatur lebih dari selusin bawahan terpercaya untuk bersembunyi di setiap pintu masuk desa. Kami pasti akan menangkap orang itu begitu dia pergi untuk memberitahu klan Murako Hitam tentang berita itu. Zeke menjawab, Bagus, bagus. Aku akan pergi ke sisi lain untuk mengawasi progenitor jika pengkhianat ingin memastikan kematiannya sebelum melapor ke klan Murako Hitam. Lalu aku akan bisa menangkap musuh. Maaf telah merepotkanmu, tetua. Sebenarnya, kenapa aku tidak pergi ke sana untuk menjaga progenitor? Saran Andres. Tidak, Zeke menolak dengan tegas.
Kamu harus tetap di sini agar semua orang tahu kamu ada di dalam ruangan. Kalau tidak, aku khawatir pengkhianat itu tidak akan berani mengambil tindakan apapun. Bab 2034. Mengerti, kata Andres. Di bawah penutup malam, Zeke menyelinap ke perkebunan herbal. Progenitor tampak jauh lebih aktif dari sebelumnya setelah sembuh. Begitu Zeke kembali, dia terus menyenggol kakinya dengan kepalanya. Zeke menendangnya dengan lembut beberapa kali, lalu menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengannya. Jadilah baik dan pura-pura mati nanti. Oke. Jika kau merusak rencanaku, aku akan memanggangmu hidup-hidup. Nenek moyang, apakah Anda monster? Zeke, jika kamu melakukan apa yang aku katakan, aku akan bersikap baik seperti malaikat. Jika tidak, maka aku akan sama menakutkannya dengan monster. Nenek moyang hanya memelototinya. Saya pernah memiliki 3 pemilik di masa lalu, dan tidak satupun dari mereka yang brutal seperti Anda. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan berpura-pura mati nanti tetapi dengan satu syarat. Zeke, apa itu? Leluhur, saya ingin Anda mengakhiri hubungan tuan pelayan. Aku tidak ingin kau menjadi tuanku lagi. Nenek moyang dipenuhi dengan penyesalan, bertanya-tanya mengapa ia memiliki bajingan seperti tuannya dan memarahi dirinya sendiri karena menjadi idiot. Zeke tersenyum dingin. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Nenek moyang, jika Anda tidak berjanji kepada saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Zeke, maksudmu begitu? Nenek moyang, tentu saja. Tiba-tiba, Zeke menamparkan progenitor dengan sangat kuat hingga pingsan. Kamu tidak bisa memutuskan apakah kamu ingin bekerja sama denganku atau tidak, gumamnya. Kemudian, Zeke bersembunyi di balik bayang-bayang. Diam dan tidak bergerak, dia menyatu dengan sangat sempurna ke dalam kegelapan yang bahkan seorang prajurit kelas ultimate mungkin akan merasa sulit untuk menyadari kehadirannya. Saat dia menunggu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa pengkhianat itu. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Peter. Peter sampai membunuh Mona dan menjebakku, hanya demi membalas dendam. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia adalah pengkhianat. Atau bisa juga Pak Yeremia. Dia selalu mengeluarkannya untukku tanpa mempedulikan kepentingan klan, jadi dia juga kemungkinan tersangka. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, progenitor secara bertahap sadar kembali. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang terjadi? Zeke memerintahkan, sebaiknya kau cepat-cepat berpura-pura mati. Jika Anda merusak rencana saya tidak akan mengasihani Anda. Begitu progenitor mendengar suara Zeke di kepalanya, ia mengingat apa yang terjadi dan menjadi marah. Anda ****. Beraninya kau memukulku. Anda tidak memiliki hati nurani. Anda tidak manusiawi dan tercela. Kali ini, Anda sudah keterlaluan. Zeke menyerbu ke arah progenitor. Merasakan kemarahan Zeke, progenitor memucat. Sial. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tetap di sana. Jangan mengambil langkah lain. Aku akan bekerja sama denganmu, oke? Terdengar tamparan keras lainnya saat Zeke memukul progenitor untuk kedua kalinya. Sekali lagi, pingsan. Terkadang, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi. Mendengar suara samar langkah kaki dari jauh, Zeke segera meluncur kembali ke dalam bayang-bayang. Segera, dia melihat sosok bayangan berjalan ke arahnya, bergerak menembus kegelapan seperti hantu. Saat orang tersebut mendekati gua, 2 macan kumbang hitam melompat keluar dari setiap sisi pintu masuk dan menyerang. Mereka adalah 2 hewan suci. Namun, sosok gelap itu sudah dipersiapkan dengan baik dan dengan cepat menaburkan bedak ke dirinya sendiri. Kedua binatang itu membeku. Begitu mereka mendarat di tanah, mereka mundur. Tanpa suara. Melihat tingkah mereka yang aneh, Zeke menduga bahwa aroma bedak itu adalah mungkin mengingatkan pada seseorang, seperti pemimpin klan mereka atau sesepuh. Karenanya, mereka tidak lagi berani menyerang. Sementara itu, orang yang baru saja menangkis serangan itu semakin dekat dengan progenitor. Zeke mempelajari sosok itu dengan hati-hati. Meskipun orang itu mengenakan jas hitam dan topeng, Zeke bisa dengan jelas melihat sosok ramping namun berlekuk. Dia mengerutkan kening. Itu bukan laki-laki. Itu wanita. Pengkhianatnya adalah seorang wanita, bukan Peter atau Tuan Yeremia. Bab 2035. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang akrab dengan orang ini? Meskipun demikian,
Zeke tidak bertindak impulsif dan hanya melihat dari tempat persembunyiannya, ingin tahu apa yang akan dilakukan orang itu selanjutnya. Sosok berbaju hitam berdiri di depan progenitor, berlutut, dan membungkuk 3 kali. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju progenitor. Tubuh Zeke menegang, siap untuk bergegas keluar dan menghentikannya jika kelihatannya dia akan menyakiti progenitor. Tapi bukannya mencoba menyakitinya, dia hanya mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan keras. Dia membuka mulutnya dan meludahkan salah satu darah jiwanya, lalu memberikannya dengan hati-hati kepada progenitor. Saat dia melakukan itu, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf. Aku tidak bersungguh-sungguh. Jika aku punya firasat akan berakhir seperti ini, aku lebih baik menjadi orang yang mati daripada kamu. Jangan khawatir, saya akan memberi kalian bertiga darah jiwaku hari ini. Mudah-mudahan, itu akan cukup untuk menyembuhkan Anda. Dan jika tidak, aku akan mati bersamamu. Nyawa untuk nyawa." Begitu Zeke mendengar suaranya, hatinya tersentak. Yasmin. Itu suara Yasmin. Sialan. Bagaimana mungkin itu dia? Kenapa dia pengkhianat? Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Mungkin itu hanya seseorang yang terdengar sedikit mirip dengannya. Meskipun Zeke terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan Yasmin, dia tahu dia hanya menipu dirinya sendiri. Melihat bahwa dia akan batuk darah jiwa keduanya, Zeke segera bergegas. Berhenti. Seseorang di sini. Kesadaran itu memukulnya seperti 1 ton batu bata, dan dia langsung melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, Zeke melepaskan semburan energi dan menghentikannya di jalurnya. Tidak dapat bergerak sama sekali, Yasmin menoleh ke arah suara di belakangnya dengan ketakutan di matanya. Ekspresi ketidakberdayaan terlintas di wajahnya ketika dia melihat Zeke muncul dari kegelapan. "Tuan Williams, ini Anda. Mengapa Anda ada di sini?" Dia bertanya dengan lemah. Zeke melangkah mendekat dan menarik topeng dari wajahnya. Saat dia melihat dengan matanya sendiri bahwa itu adalah Yasmin di balik topeng, dengan demikian menegaskan bahwa dia adalah pengkhianat, dia merasakan kepedihan di hatinya. "Mengapa kamu di sini?" Zeke bertanya dengan tidak percaya. Tangisan Yasmin memenuhi udara saat dia meratap, "Maaf. Aku pantas mati. Ini semua salahku. Aku rela mati untuk menebus apa yang telah kulakukan." Ingin mengakhiri hidupnya, dia mencoba untuk bergerak. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Begitu energi di sekelilingnya hilang, Yasmin ambruk ke lantai dan menangis terseduh-seduh. Progenitor dikejutkan oleh suara itu, dan jeritan frustrasinya segera bergema di benak Zeke. "Anda benar-benar tahu cara mendorong saya ke tembok. Saya ingin Anda tahu bahwa para tetua klan Murako Putih mengolah saya dengan sangat hati-hati. Saya adalah sosok terhormat dalam klan yang sangat dihormati. Tidak ada yang berani mengejek saya, tetapi Anda begitu berani menghina saya berulang kali. Anda menamparkan saya sehingga saya pingsan. Apa yang telah Anda lakukan tidak termaafkan. Mengapa Anda hanya berdiri di sana? Berlututlah dan bersiaplah untuk menerima hukumanmu." Zeke menembak progenitor dengan tatapan peringatan. "Jika Anda melanjutkan omong kosong Anda, saya akan mengiris lidah Anda. Nenek moyang, Anda berani mengancam saya. Penghinaan. Anda telah menempatkan diri Anda dalam masalah yang lebih dalam. Tunggu saja. Aku akan menggunakan Myriad Worm Formation untuk melahapmu." "Hah? Tunggu sebentar. Aura ini terasa familiar. Buru-buru. Dia wanita yang menusukku malam itu. Tangkap dia. Dia harus dihukum. Dia menyerangku. Apa yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan. Kita harus memusnahkan dia dan seluruh keluarganya." Kesabaran Zeke menguap. "Aku menyuruhmu diam. Apakah kamu tidak mendengar saya?" Nenek moyang sangat marah. "Mustahil. Kenapa harus saya? Aku ingin mengakhiri hubungan tuan pelayan kita sekarang juga." Di akhir akalnya, Zeke berjalan menuju progenitor dengan marah. Itu meringkuk sekaligus, menebak apa yang ada dalam pikiran Zeke. "Dia akan menamparku lagi sehingga aku pingsan. Saya yakin itu." Progenitor tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur saat melihat kepalan tangan Zeke yang terkepal erat, dan suaranya mulai bergetar. Oke. Aku akan diam. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun."